Sebelum mulai, aku pengen bilang bahwa video ini bukan semata-mata membahas hewan yang kita kenal dengan nama tikus. Dan aku juga nggak bikin panjang-panjang supaya kamu nonton sampai selesai. Jadi, jangan lupa tinggalin komentar dari hasil menyimak ya. Kamu mungkin sering dengar nama hewan ini dipakai untuk ejekan. Tikus. Bukan tanpa alasan, di banyak tempat, tikus bukan sekedar hama di sawah atau dapur. Mereka pintar menyelinap, rakus menggerogoti, dan selalu muncul di tempat gelap. Mereka jarang terlihat terang-terangan, tapi jejak kerusakan yang mereka tinggalkan terasa di mana-mana. Dan anehnya, semakin banyak makanan yang dikumpulkan manusia, semakin banyak pula tikus yang datang. Di balik itu semua, ada sisi gelap tikus yang lebih mirip dunia manusia daripada yang mau kita akui. Tikus itu kecil, lincah, dan sekilas terlihat tak berbahaya. Bahkan ada yang menganggapnya lucu, dijadikan karakter kartun, tokoh film, sampai simbol keberuntungan di beberapa budaya. Tapi di balik wajah polos itu, tikus punya sisi lain. Licik, adaptif, dan selalu tahu cara bertahan. Bahkan di tengah keadaan paling kotor sekalipun, ia bisa menyelinap tanpa terlihat, mengambil apa yang bukan miliknya, lalu menghilang dengan cepat. Tikus bukan sekedar hewan kecil. Ia ahli membaca ruang. Ia tahu jalur mana yang aman, mana yang penuh jebakan. Dan semakin kotor atau berantakan suatu tempat, semakin mudah tikus menguasainya. Di balik itu kita belajar sesuatu. Semakin rapuh sistem sebuah ruang, semakin mudah ia dikuasai oleh mereka yang pandai bersembunyi. Tikus bisa tumbuh subur bukan karena ia kuat, tapi karena lingkungannya memberi celah. Tikus jarang hidup sendirian. Mereka membentuk koloni dengan aturan tak tertulis. Saling berbagi makanan curian, saling melindungi ketika bahaya datang. Tapi solidaritas ini bukan untuk kebaikan bersama, melainkan untuk memperkuat kebiasaan buruk. Jika ada satu tikus menemukan celah, yang lain akan ikut berbondong-bondong. Dan semakin lama, kebiasaan itu jadi budaya. Di balik itu, kita melihat bagaimana solidaritas bisa jadi pedang bermata dua. Bisa membangun, bisa juga menghancurkan. Tak heran kalau sejak lama manusia menjadikan tikus sebagai perumpamaan. Dari korupsi, kerakusan, sampai sifat culas, semua mudah disamakan dengan tikus. Mereka bergerak diam-diam, mengambil milik orang banyak, dan seringkali lolos tanpa terlihat. Dan ironisnya, meskipun semua orang benci, tikus tetap bisa bertahan. Verna mengusir tikus bukan hanya soal menangkap satu ekor, tapi soal membersihkan seluruh ruang tempat ia tumbuh. Pada akhirnya, tikus bukan hanya tentang tikus. Ia cermin kecil bagi manusia,
tentang bagaimana sebuah sistem bisa rapuh, bagaimana kerakusan bisa diwariskan, bagaimana solidaritas bisa dipelintir. Tikus bertahan karena ada ruang yang dibiarkan kotor. Pertanyaannya, apakah kita rela ruang hidup kita terus penuh tikus? Atau sudah saatnya kita membersihkannya, bukan sekedar memburu, tapi memperbaiki? Atau malah ketika kita telah membersihkan tikus-tikus itu, apakah nantinya kita akan menggantikan mereka menjadi tikus? Karena di balik cerita tikus selalu ada cerita tentang manusia.